Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum pengamatan potensial membran dari kelompok kami, yaitu yang beranggotakan Saya Esa Yohan Rosula dengan NIM S23015. Saya dengan Faradiba Putri Melani dengan NIM S23017. Saya dengan Levina Nirajati dengan NIM S23021. Saya Ocha Puspitasari dengan NIM S23032. saya Saskia Angelika dengan NIM S23038. Saya Titi Suslowati dengan NIM S23042. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Saya sendiri yang membawakan presentasinya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu potensial membran istirahat atau yang disebut resting membran potensial. Potensi istirahat membran merupakan hasil pergerakan beberapa spesies ion yang berbeda melalui berbagai saluran ion dan transporter atau uniporter, kontransporter, dan pompa. Di dalam membran plasma, pergerakan ini menghasilkan muatan elektrostatik yang berbeda di seluruh membran sel. Neuron dan sel otot dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga tipe sel ini dapat bertransisi dari keadaan istirahat ke keadaan tereksitasi. Potensi istirahat membran suatu sel didefinisikan sebagai perbedaan potensial listrik di seluruh membran plasma ketika sel berada dalam keadaan tidak tereksitasi secara tradisional. Perbedaan potensi listrik pada membran sel dinyatakan dengan nilai di dalam sel relatif terhadap lingkungan ekstraseluler. Ada beberapa ion penting yang berkontribusi terhadap potensi istirahat, dengan natrium Na+ dan kalium K+ memberikan pengaruh dominan. Berbagai protein intraseluler menghasilkan negatif dan fosfat organik yang tidak dapat melintasi membran sel juga berkontribusi. Untuk memahami bagaimana potensi istirahat membran dihasilkan dan mengapa bernilai negatif, penting untuk memahami potensi keseimbangan, permeabilitas, dan pompa ion. Ada dua konsep penting yang penting untuk memahami potensi membran. Yang pertama yaitu ada perbedaan gradien konsentrasi suatu ion pada membran semi-permeabel yang menentukan arah pergerakan ion. Gradien konsentrasi ionik ini atau perbedaan di seluruh permukaan membran dipertahankan oleh penggunaan energi baik transport aktif, primer maupun sekunder, dan menciptakan gaya untuk pergerakan ion tersebut di seluruh membran. Yang kedua yaitu membran yang bersifat semi-permeabel terhadap ion-ion tersebut. Mohon maaf. Terdapat saluran ion yang memungkinkan ion melewati membran hanya ketika saluran ion tertentu terbuka. Jadi, ketika saluran ion terbuka, ion bergerak menuruni gradien konsentrasinya dari tinggi ke rendah. Dalam hal ini, K+ dari dalam atau daerah intraseluler keluar atau daerah ekstraseluler. Kemudian, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Mbak. Baik, kemudian ada sistem organ terlibat. Semua sel di dalam tubuh mempunyai potensi membran istirahat yang khas, bergantung pada jenis selnya. Namun, yang paling penting adalah neuron dan 3 jenis sel otot, yaitu polos, rangka, dan jantung. Oleh karena itu, potensi istirahat membran sangat penting untuk berfungsinya sistem saraf dan otot. Kemudian ada fungsi. Zat tereksitasi, sel-sel ini menyimpang dari membran potensial istirahatnya untuk menjalani potensi aksi cepat sebelum kembali beristirahat. Untuk neuron, pelepasan aksi potensial memungkinkan sel tersebut berkomunikasi dengan sel lain melalui pelepasan berbagai neurotransmitter. Dalam sel otot, pembentukan aksi potensial menyebabkan otot berkontraksi. Kemudian mekanisme.
Untuk sebagian besar zat terlarut, konsentrasi intraseluler dan ekstraseluler berbeda. Akibatnya, seringkali terdapat kekuatan pendorong pergerakan zat terlarut di seluruh membran plasma. Penggerak arah gaya ini melibatkan dua komponen. Yang pertama ada gradien konsentrasi dan gradien listrik. Mengenai gradien konsentrasi, suatu zat terlarut akan berpindah dari suatu daerah yang lebih pekat ke daerah terpisah yang konsentrasinya lebih rendah. Mengenai gradien listrik, zat terlarut yang bermuatan akan dipindahkan dari suatu daerah yang muatannya sama menuju daerah terpisah yang muatannya berlawanan. Semua zat terlarut dipengaruhi oleh gradien konsentrasi, namun hanya zat terlarut yang dipengaruhi oleh gradien listrik. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Signifikasi klinis. Pembentukan dan pemeliharaan potensi istirahat membran sangat penting dalam sel-sel yang dapat dirangsang, yaitu neutron dan otot. Kondisi yang mengubah potensi istirahat sel-sel ini dapat berdampak besar pada berfungsinya sel-sel tersebut. Misalnya, yaitu hipokalemia. Hipokalemia adalah suatu keadaan di mana jumlah kalsium positif dalam darah lebih rendah dari normal. Hasilnya, terdapat peningkatan gradien konsentrasi yang mendukung fluks kalsium plus keluar sel. Hal ini mengakibatkan hiperpolarisasi sel dan memerlukan stimulus yang lebih besar untuk mencapai potensi aksi. Yang selanjutnya adalah saluran ion. Saluran panjang memungkinkan ion tertentu bergerak melintasi membran plasma, menurunkan gradien elektrominianya. Yang pertama, bergerak dari daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke daerah konsentrasi lebih rendah. Yang kedua, kation yang bermuatan positif bergerak menuju daerah bermuatan negatif, dan anion yang bermuatan negatif menuju daerah bermuatan positif. Yang ketiga, saat ion bergerak, mereka menciptakan aliran arus listrik yang dapat mengubah potensial membran. Keempat, saluran panjang membuka dan menutup karena adanya gerbang. Gerbang merupakan bagian dari protein saluran yang dapat menutup pori saluran atau bergerak ke samping untuk membuka pori. Materi yang selanjutnya adalah jenis saluran ion. A. Saluran bocor. Saluran berpagar yang membuka dan menutup secara acak. B. Saluran dengan gerbang ligan, yaitu saluran berpintu yang terbuka sebagai respon terhadap pengikatan stimulus ligan atau kimia. C. Saluran dengan gerbang mekanis, yaitu saluran berpintu yang terbuka sebagai respon terhadap rangsangan mekanis atau seperti sentuhan, tekanan, getaran, atau peregangan jaringan. D. Saluran dengan gerbang tegangan, yaitu saluran berpintu yang terbuka sebagai respon terhadap stimulus tegangan atau perubahan potensial membran. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan negativitas di dalam neuron. Yang pertama, distribusi ion yang tidak merata di CAS dan sitosol. Materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan negativitas di dalam neuron. Yang pertama, distribusi ion yang tidak merata di CAS dan sitosol. Yang kedua, ketidakmampuan sebagian besar anion untuk meninggalkan sel. Yang ketiga, sifat elektrogenik dari Na positif, negatif K positif, ATP ases. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya itu membran potensial. Membran potensial adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar kurang lebih 50 hingga 200 mV. Nah, di sini angka minus menunjukkan bahwa di dalam sel itu bersifat negatif dibandingkan di luarnya. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya.
di mana tegangan ialah energi potensial listrik pemisahan muatan yang berlawanan sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler. Itu menyebabkan distribusi anion dan kation pada sisi membran yang berlawanan yang tidak sama. Suatu sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran. Sel membran, plasma lemma adalah membran semi permeable pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstial atau komponen utama dari cairan ekstraseluler di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Membran ini terdiri dari lipida dwilapis. Lanjut, Mbak. Membran sel eukariot. Membran sel eukariot yaitu membungkus organel-organel di dalamnya agar bisa terbentuk dari dua macam senyawa, yaitu lipid dan protein. Fisiolipid seperti senyawa antara fosfatidil etanolamina dan kolesterol yang membentuk struktur dengan dua lapisan dengan permeabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran. Lanjut. Namun, di sela-sela molekul fisiolipid tersebut, terdapat transporter yang merupakan jalur masuk dan keluarnya zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu struktur membran. Komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, protein, oligosakarida, glipolipid, dan kolesterol. Yang kedua, model mosaik fluida. Protein penyusun membran dijabarkan sebagai sekelompok molekul globular heterogenus yang tersusun dalam struktur amfipatik, yaitu dengan gugus ionik dan polar menghadap ke fase akuatik dan gugus nonpolar menghadap ke dalam interior membran yang disebut matriks fosfolipid dan berfungsi hidrofobik. Himpunan-himpunan molekul globular tersebut terbenam sebagian ke dalam matriks fosfolipid tersebut. Struktur membran teratur membentuk lapisan ganda fluida yang diskontinu dan sebagian kecil dari matriks fosfolipid berinteraksi dengan molekul globular tersebut sehingga struktur mosaik fluida merupakan analogi lipoprotein atau protein integral di dalam larutan membran ganda fosfolipid. Yang ketiga, lapisan ganda fosfolipid. Umumnya, membran sel memiliki bagian kepala polar hidrofilik dengan gaya ikat gliserofosfetilester yang terdiri dari gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolina, serina, dan lain-lain. Dengan dua rantai hidrofobik asam lemak yang membentuk ikatan ester, pada rantai primer ditempati oleh asam lemak jenuh dan pada rantai sekunder ditempati oleh asam lemak tak jenuh. Bagian kepala dapat berinteraksi dengan air maupun larutan fase akuatik, sedangkan bagian rantai akan berhimpit membentuk matriks
fosfolipid yang disebut fase internal. Selanjutnya, protein integral membran. Protein integral membran membentang di luar sel dan sitoplasma. Protein integral juga berfungsi untuk memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih besar. Protein transmembran. Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran. Bersifat amfipatik, mempunyai sekuens helik protein. Hidrofobik, menembus lapisan lipida dan untaian asam amino hidrofilik. Banyak di antaranya merupakan glipoprotein, gugus gula pada sebelah luar sel, disintesis DNA, gula dimodifikasi di badan Golgi. Selanjutnya yaitu kerangka membran, atau disebut juga sitoskeleton, mempunyai 3 macam jenis, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Terakhir, sistem transport membran. Salah satu fungsi dari membran adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik CO2, O2, dan molekul polar yang sangat kecil, air etanol. Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul poral dengan ukuran besar, glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya action potential and experiment with a squid neuron. Hasil belajar yang pertama, hitung keseimbangan membran dan potensial membran. Yang kedua, pelajari karakteristik ionik dan listrik setiap fase. Yang ketiga, pahami peran saluran dengan gerbang tegangan. Yang keempat, ukur potensial membran istirahat. Yang kelima, catat arus membran di bawah penjepit tangan. Yang keenam, catat tegangan. Baik, selanjutnya cockroach stimulation and action potential recording. Simulasi kaki kecoa. Ada alat dan banyak kaki kecoa, styrofoam, jarum pentul, dan alat pengukur membran. Tindakan yang pertama, kaki kecoa ditutup dengan jarum pentul yang sudah dijepitkan dengan alat pengukur membran pada bagian tengah-tengah. Yang kedua, hidupkan potensial dan meningkatkan frekuensi menjadi 5. Yang ketiga, kaki kecoa akan bergerak dengan cepat dan mencatat hasil dari pengukuran potensial membran tersebut. Simpulannya yaitu potensial istirahat membran merupakan hasil pergerakan beberapa spesies ion yang berbeda melalui berbagai saluran ion dan transporter, uniporter, kontrasporter, dan pompa di dalam membran plasma. Pembentukan dan pemeliharaan potensial istirahat membran sangat penting dalam sel-sel yang dapat dirangsang, neuron dan otot. Membran potensial adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar negatif 50 hingga negatif 200 mV. Tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan luarnya. Sel membran, plasma lemma adalah membran semipermaplast
Apple pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial atau komponen utama dari cairan ekstraseluler di sekitarnya. Baik, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. See you. Audio Jungle.